saya adalah Binusyan 2021 jurusan Accounting. Saya akan memandu Anda dalam video ini. Kita akan membahas balance scorecard. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard merupakan kartu berimbang yang digunakan sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional perusahaan. Dengan balance scorecard, perusahaan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Agar kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi yang akurat untuk mewakili sistem kerja yang dilakukan. Munculnya balance scorecard dimulai dari skema perubahan industri, adanya persaingan industri ke arah kompetisi informasi. Perkembangan industri dimulai dari perkembangan teknologi, perkembangan bisnis yang semakin kompleks, dan informasi yang akurat. Semua kompetensi tersebut digunakan untuk membuat keputusan yang tepat untuk organisasi dengan keuntungan yang dapat dimaksimalkan. Dalam balance scorecard, terdapat 4 jenis perspektif untuk mengetahui ukuran kinerja perusahaan. Yang pertama, perspektif keuangan. Bagaimana cara organisasi berorientasi pada pemegang saham. Yang kedua, perspektif pelanggan. Bagaimana cara menjadi supplier yang dibutuhkan pelanggan. Yang ketiga, bisnis internal. Bagaimana melakukan proses yang terbaik untuk mencapai tujuan finansial dan kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, pertumbuhan dan pembelajaran. Bagaimana cara untuk menciptakan nilai yang terus-menerus. Kata balance mengartikan keseimbangan antara semua faktor yang terkait. Faktor keuangan dan non-keuangan, faktor internal dan eksternal, faktor jangka pendek dan jangka panjang. Lalu kita masuk ke dalam pengukuran 4 perspektif. Bagaimana cara mengukurnya ya? Pertama, perspektif keuangan. Perkembangan industri ada 3 yaitu growth, pertumbuhan, sustainable, berkelanjutan, dan harvest, mendapatkan hasilnya. Dari tahap-tahap perkembangan industri tersebut akan diperlukan strategi-strategi yang berbeda-beda. Pertama, pertumbuhan pendapatan dan kombinasi pendapatan yang dimiliki suatu organisasi bisnis. Kedua, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas. Ketiga, penggunaan aset yang optimal dan strategi investasi. Kedua, perspektif pelanggan. Pengukuran dibagi dalam 5 aspek utama. Dimulai dari pengukuran pangsa pasar. Pengukuran terhadap besarnya pangsa pasar perusahaan mencerminkan proporsi bisnis dalam suatu area bisnis tertentu yang diungkapkan dalam bentuk uang, jumlah customer, dan unit volumenya. Kedua, customer retention. Pengukuran dapat dilakukan dengan mengetahui besarnya persentase pertumbuhan bisnis dengan jumlah customer yang saat ini dimiliki oleh perusahaan. Ketiga, customer acquisition. Pengukuran dapat dilakukan melalui persentase jumlah pertambahan customer baru dengan total penjualan. Keempat, customer satisfaction. Pengukuran terhadap tingkat kepuasan pelanggan ini
dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, diantaranya adalah interview, survei, dan personal interview. Dan yang kelima, customer profitability. Pengukuran terhadap customer profitability ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik activity-based costing. Ketiga, perspektif bisnis internal. Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik manajer maupun karyawan, untuk menciptakan suatu produk yang dapat meningkatkan kepuasan terhadap customer dan juga para pemegang saham. Dalam hal ini, perusahaan berfokus pada 3 komponen bisnis utama. Yang pertama adalah proses inovasi, proses operasi, dan proses penjualan. 4. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Ini merupakan perspektif terakhir dalam balance scorecard. Kapan mengungkapkan bahwa betapa pentingnya sebuah organisasi untuk terus memperhatikan karyawannya, karena dengan meningkatkan karyawannya, proses ilmu pengetahuan akan meningkatkan pula pencapaian dan kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Terdapat 4 langkah penerapan balance scorecard. Yang pertama adalah memperoleh kesepakatan dan komitmen antara pihak manajemen puncak perusahaan. Kedua, mendesain sebuah model atau kerangka balance scorecard yang memungkinkan perusahaan untuk menentukan beberapa faktor tertentu seperti tujuan strategi, perspektif bisnis, dan indikator-indikator kunci penilaian kinerja. Yang ketiga, mengembangkan suatu program pendekatan yang paling tepat untuk digunakan perusahaan sebagai balance scorecard, menjadi bagian dari kultur organisasi yang bersangkutan, dan konsep dari balance scorecard itu dikembangkan dan dijadikan suatu pengendalian terhadap kultur dalam perusahaan. Yang keempat, ada aspek penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi akan berperan penting dalam pengembangan perusahaan ke depannya. Oleh karena itu, aspek ini adalah salah satu kunci dalam penerapan balance scorecard. Dan kombinasi tersebut disebut sebagai 4 langkah penerapan balance scorecard. Setelah penjelasan singkat mengenai balance scorecard, ini merupakan salah satu contoh balance scorecard pada perusahaan. Dapat dilihat melalui tabel bahwa terdapat total 12 ukuran kinerja. 10 tolak ukur yang sesuai standar atau target yang ditetapkan, sedangkan 2 lainnya tidak memenuhi. Untuk menghitung total persentase kerja, digunakan rumus jumlah standar yang dicapai dibagi jumlah ukuran kinerja dikali 100%. Maka, 10 dibagi 12 dikali 100% sama dengan 83,33%. Dengan demikian, 83,33% dapat dikatakan perusahaan secara keseluruhan mempunyai kinerja sangat baik. Berikut saya lampirkan beberapa referensi dari materi yang telah dijelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat.